Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh solehah? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita khusus di mata pelajaran PKN. Jadi silahkan kalian simak baik-baik ya. Nah, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 24. Ada ayo membaca makna hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban sangat erat kaitannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Bahkan seorang anak pun memiliki hak dan kewajiban di rumah. Seorang anak berhak mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Seorang anak juga memiliki kewajiban hormat dan patuh kepada orang tuanya. Nah, silahkan kalian baca teksnya anak soleh soleha, kemudian jawab 5 pertanyaan mengenai teks tersebut. Oke, anak soleh soleha, selanjutnya di halaman 25, ayo berlatih. Tulislah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah. Selanjutnya bukalah buku kalian di halaman 31, ayo belajar. Nah, sikap tanggung jawab atau bertanggung jawab adalah sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunaikan kewajiban. Sikap tanggung jawab sangat dibutuhkan pada diri setiap orang. Dengan memiliki sikap tanggung jawab, maka orang tersebut akan melakukan kewajibannya. Nah, dengan tertanamnya sikap tanggung jawab dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, orang yang bertanggung jawab akan lebih dihormati dan disegani karena sudah menunaikan tanggung jawabnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah memiliki sikap tanggung jawab dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Cobalah bersikap tanggung jawab dalam belajar menuntut ilmu untuk kebaikan masa depanmu. Nah, anak soleh-soleha, sikap tanggung jawab yang kalian miliki akan tercermin dalam interaksi kita selama belajar dari rumah ya. Kenapa? Karena setiap bunda memberikan tugas, berarti itu adalah tanggung jawab kalian menyelesaikannya. Nah, jadi kalau ada anak soleh-soleh hanya bunda yang bermalas-malasan mengerjakan soal dan mengumpulkan tugas, berarti belum memiliki sikap tanggung jawab yang baik. Jadi mulai hari ini ayo tanamkan sikap tanggung jawab yang baik pada diri kalian ya, agar segala kewajiban dan hak kalian bisa kalian dapatkan dengan baik. Selanjutnya di ayo menulis, silahkan tuliskan 3 tanggung jawab yang dimiliki seorang warga masyarakat dan tuliskan pula 3 manfaat pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya buka buku kalian di halaman 71. Ayo membaca kisah pengguna jalan. Adi seorang pengendara sepeda motor yang selalu menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti membayar pajak kendaraan bermotor, mempunyai SIM, dan menaati peraturan lalu lintas. Pada suatu hari, Ardi pergi dengan sepeda motornya, lalu terjadi kemacetan yang sangat panjang. Adi tidak tahu penyebab kemacetan yang sangat panjang itu. Ketika perjalanan dan tepat di titik kemacetan, Adi terkejut karena jalan tersebut digunakan untuk berjualan oleh pedagang. Selain itu, bahu jalan digunakan sebagai tempat pangkalan angkutan umum. Adi merasa haknya telah diabaikan sebagai pengguna jalan, padahal dia merasa sudah menaati peraturan yang telah dibuat. Nah, di halaman selanjutnya ayo diskusi. Nah, silahkan kalian mengisi kolom ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi di dalam cerita tadi tokohnya adalah Adi, pedagang, dan supir angkutan umum. Bagaimana hak mereka, bagaimana kewajiban mereka, dan bagaimana semestinya tanggung jawab mereka. Silahkan kalian tuliskan pada kolom tersebut dan buat kesimpulan di bawah ya. Selanjutnya, bukalah buku kalian di halaman 75. Nah, sekarang amati gambar berikut. Pernahkah kamu mengikuti orang tuamu dalam rapat pemilihan ketua RT ataupun RW? Bagaimana cara pemilihan ketua RT ataupun RW di wilayah tempat tinggal kalian? Nah, silahkan membaca teksnya saat ayah terpilih menjadi ketua RW.
Kemudian jawablah pertanyaan di Ayo Jawab. Ada 5 pertanyaan ya mengenai teks tersebut. Nah, selanjutnya bukalah buku kalian di halaman 106, ada Ayo Lakukan. Nah, di sini ada sebuah pantun ya. Naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Nah, belajar merupakan kewajiban sebagai pelajar, sedangkan hakmu sebagai pelajar adalah mendapatkan pengajaran di sekolah. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut dengan memberikan tanda centang dan penjelasan. Jadi mulai nomor 1 sampai 10 ya. Nah, misalnya mendapatkan tempat tidur yang layak di rumah, apakah sudah atau belum. Nah, kemudian jika ada penjelasan silahkan diisi. Sampai tertib berlalu lintas di jalan raya, apakah sudah atau belum. Jika belum, berikan juga penjelasan. Selanjutnya di halaman 107. Nah, dari tabel yang tadi yang kalian isi, sekarang pindahkan di tabel berikut ini, tentukan yang mana kelompok hak, yang mana kelompok kewajiban ya. Setelah itu di Ayo Mengamati, silahkan amati gambar 1 sampai gambar 6. Kemudian kalian lengkapi kolom yang ada di halaman 108. Jadi tulis ya gambar pertama, dia masuk kelompok apa, hak atau kewajiban. Kalau hak, checklist di tempat hak ya. Kemudian berikan penjelasan kegiatan apa yang dilakukan. Oke, anak soleh soleha, selanjutnya buka buku kalian di halaman 113. Nah, di sini kita ayo belajar. Salah satu hakmu sebagai warga masyarakat adalah bebas berteman dengan siapa saja. Selain itu, apa hak yang lain sebagai warga masyarakat? Apa juga kewajiban dan tanggung jawab? Nah, silahkan bacalah uraian berikut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab memiliki arti yang berbeda, tapi ketiganya saling berhubungan. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Untuk beberapa kewajiban, jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan ini harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai melanggar hak orang lain. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Sementara itu, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Nah, berikut adalah contoh hak warga masyarakat, kewajiban warga masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat. Nah, selanjutnya di Ayo Berlatih, silahkan kalian tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja di lingkungan rumah ya, boleh, di lingkungan sekolah boleh, dan di lingkungan masyarakat kalian juga boleh. Oke, anak soleh-soleha, cukup sekian pelajaran PKN kita hari ini di buku tematik 5D ya. Semoga kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Anak soleh-soleha sudah menyimak penjelasan Bunda. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.